neraka sudah dipenuhi orang-orang, artinya mereka yang iri, dengki. Neraka itu isine bahan bakarnya manusia, batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Kita memanjatkan rasa syukur dimaukannya kita nyuwun ilmu yang membuka hakikat jati diri fitrah manusia yang seluruh manusia dari Allah piyambak, ilmu yang membuka hakikat sebab tidak diciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya sungguh dibalik yang tampak ada hakikatnya, sehingga mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, dapat menyatakan selamat kembali kepadanya. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaannya sebagai Nur Muhammad dapat memberikan dampak kehidupan kita dalam kesadaran murid, dalam perilaku fakir, seseorang yang memiliki kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah dengan semua aktivitas yang dijalani. Bahwa kehidupan beragama, agama itu kehidupan itu sendiri, bahwa beragama itu kontekstual, fakta kehidupan, realisasi kehidupan, realisasi dari kalimat percaya kepada hari akhir. Bahwa akhir kehidupan kita di dunia adalah di mana saat ini kita bernafas. Kehidupan yang dijalani, pertama, usaha ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan berdunia ini, al-awaluddin, awal kehidupan itu adalah mengenali keberadaan Tuhan, mengenali keberadaan jati diri fitrah manusianya, maka akan mengenali Tuhannya. Hanya dengan mengenali diri, maka mengetahui potensinya, maka kita mencintainya tidak salah arah, mencintai diri yang berada di dalam jiwa, diri yang inti, diri yang berupa fitrah, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Kalau cinta kepada diri yang berada di dalam jiwa, awalam yatafakkaru fi anfus, mencintai diri yang berada di dalam diri, di dalam jiwanya, supaya diri ini dapat selamat menyatakan kembali kepada Tuhannya, maka kehidupan berdunia yang kita jalani, mulai berpikir, bertindak tanduk, tingkah laku, akan membangun tatanan kesalehan, kemaslahatan, keguyup rukunan, bebarengan. Diri yang berada di dalam jiwa itu sadar bahwa itu adalah dari Allah,
semua dari setiap dari kita, masing-masing diri kita itu adalah asal dari Allah. Maka umatan wahidah, ini hada umatukum ummatan wahidah, diri kamu itu asal dari diri Tuhan. Maka saat kita mengenali, maka kita mengenali potensi yang ada secara lahir. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Kedua, kehidupan beragama supaya dalam kontekstual fakta kehidupan yang menyelamatkan, sadar sebagai murid, menjadi hamba yang kuat memproses hingga menyatakan dalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kebutuhan kuat berproses hingga menyatakan fakta di dalam rasa keberadaan dia yang telah diilmukan, dia zat al-ghaib yang menjadi tempat kembali tujuan, kembali sadar sebagai murid, supaya dalam ampunannya, supaya dalam pangestu, supaya dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, akal pikiran dengan rasional nalar masuk akal dan aksi kegiatan berdunia yang dilakukan berada di dalam posisi akal rasional dan nalar yang terhubung dengan hati nurani, sehingga hati nurani ini akan berada di dalam fakta kehidupan saat telah digurukan nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuah menjadi nyata bahwa dia zat al-ghaib yang Allah namanya, yang menjadikan kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mengamati, kita bisa bergerak. Faktanya kan seperti itu. Sehingga jika tidak demikian, maka kehidupannya seseorang terhubung dengan hati sanubari, hati yang akan menggerakkan hiyal wahmi, hati yang akan menggerakkan angan-angan, lamunan-lamunan, mimpi-mimpi kosong, sehingga bergelut dengan iri, dengki, serai, gumedi, kumengsun. Saat akal terhubung dengan hati sanubari, maka kecarut marutan tidak bisa dihindari. Karena kebahagiaan dan ketentraman tempatnya di hati nurani. Namun saat hati nuraninya tidak berfungsi karena tidak mengenal, tadi awalnya adalah mengenal, maka pada saat hati nurani tidak mengenal, menjadi yang berfungsi adalah hati sanubari, hati nuraninya kosong atau mati. Maka kebahagiaan dan ketentraman akan diletakkan pada hal yang lahir atau yang fisik, yang jasad, maka sesungguhnya tidak akan pernah dapat menyentuh yang disebut bahagia dan tentram, kecuali hanya mimpi, harapan kosong, pepesan kosong. Keempat, dalam realisasi hidup beragama dalam fakta, kita membangun fakta, membangun respon, membangun respek, peduli, mewujudkan bangunan kebersamaan, kekeluargaan, senang berkomunikasi atau komunikatif,
senang musyawarohan dengan penuh akhlak dan adab, sopan menghargai, menghormati. Kelima, kehidupan fakta beragama itu adalah memiliki daya tahan, konsisten, istiqomah, komitmen, tumakninah, pengendalian diri, sabar, dan berjihadu nafsi, memerangi nafsunya sendiri-sendiri, ditundukkan, dijadikan kendaraan hati nurani, ruh dan rasa, menyatakan selamat kembali kepadanya dengan melakukan aksi perilaku-perilaku berdunia yang positif, pemberdayaan, misalnya berbudidaya, membangun kedaulatan, kemandirian, tidak sekedar mengetahui namun mengenali jati dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri dan kelebihan orang lain. Dan ini keberanian, berani jujur menjadi sesuatu yang urgent dalam kita meningkatkan, mengembangkan potensi dalam diri kita untuk berbuat lakon pitukon. Namun sangat menarik untuk dicatat betapa manusia sangat sering menjadi satu perilaku watak dasarnya, yakni mengeluh. Betapa bodohnya saat ada permasalahan-permasalahan, betapa bodohnya selalu menuju kepada berpikir orang lain, kelompok lain, golongan lain, dan di masa lalu. Jadi manusia itu sering mengeluh betapa bodohnya dia dan mereka, betapa tidak bertanggung jawabnya dia dan mereka, tanpa pernah berpikir dan menyadari bahwa sesungguhnya dirinya sendiri yang sesungguhnya tidak bisa apa-apa, bodoh dan tidak bisa bertanggung jawab karena tidak pernah mengkoreksi dan mengevaluasi terhadap diri sendiri, apalagi saat tidak mengenal hakikat dirinya. Maka kita jamaah rahimakumullah, kita membangun satu komunitas. Dalam komunitas uswah, komunitas teladan, komunitas uswah atau komunitas teladan yang lahir menjalankan tatanan syariat yang intinya itu tidak berpecah belah, yang batin berada di dalam hakikat bahwa al-haq, hakikat itu al-haq. Huwa arsalahu rasulahu bil huda, Allah tidak mengutus keberadaan Rasul ada di muka bumi dalam menjalani kehidupan kecuali bil haq, pasti dengan al-haq, adanya hakikat, maka akan mengenali kehidupan ini menjadi utuh. Sekali lagi, ini kadang karena ada yang berpendapat hakikat itu dikira konsep, hakikat ini enek wujute, hakikat itu ada wujudnya. Tapi pemegang kunci hakikat itu para nabi, para nabi rasul, para rasul yang ditugasi sebagai nabi pengkhotam, menjadikan hamba ini supaya dalam kesempurnaan kehidupan tatanan lahir yang digenapi dengan butiran iman. Saat butiran iman inilah disebut sebagai hakikat. Kebenaran itu akan menjadi jelas, terang, gamblang. Itulah hakikat. Tapi kalau tidak bertemu dengan yang berhak wenang dan sah, Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Isa sudah berakhir, maka tidak akan pernah dapat menyentuh hakikat kecuali hanya fenomenanya, hanya konsep-konsep tentang hakikat. Tapi barangi, wujudnya tidak akan pernah dikenali.
maka pasti dalam prasangka. Sekali lagi kepada jamaah yang telah kagungan ilmu, membangun sebuah perilaku uswah dalam kehidupan berdunia dengan dharma, berpikir rasional dan nalar, dan kita bertindak positif, membangun aura energi positif dengan menjauhkan perilaku-perilaku prasangka bahwa bacaan-bacaan yang disampaikan, fenomena-fenomena yang ditampakkan, nasihat yang dikumandangkan adalah kita menyadari itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita tidak berpikir si A, si B, dia dan mereka. Maka kita supaya tidak dalam prasangka. Sebab mereka yang fasik dan munafik itu adalah orang yang lupa akibat nasullah, akibat lupa kepada Allah, akibat tidak mengenali hakikat dirinya sehingga tidak mengenal Tuhannya. Karena tidak mengenal diri, intinya diri yang berada di dalam anfusnya, maka tidak mengenali Tuhannya. Maka perilakunya menjadi orang yang lupa. Saat kita telah di dalam mengenal keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, mengenali gaibnya, akan tetapi berada di dalam perilaku-perilaku orang yang lupa, menjadi fasik dan munafik. Maka saat mereka ini menjadi orang yang lupa, karena lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan dirinya sendiri, maka yang berkecamuk di dalam diri kita akan berpikir dan bertindak. Jika ada berita-berita kebaikan dan masalah keimanan, masalah barokah, langsung berpikir itu adalah dirinya dan golongannya yang memperoleh surga. Dirinya lah orang yang beriman yang akan memperoleh surga, kenikmatan. Namun jika ada ayat-ayat, ada fenomena-fenomena kebodohan, ayat-ayat yang membodohkan, ayat-ayat kejahiliahan, ayat-ayat kekafiran, ayat-ayat kelaliman, cobaan dan azab, langsung akan berpikir dan berkeyakinan itu adalah orang lain, kelompok lain, golongan lain, dia dan mereka, bukan saya dan kami. Itulah ciri orang-orang yang munafik dan fasik, selalu berpikirnya mendahulukan, berpikir orang lain yang salah, orang lain yang dosa, orang lain yang sengsara, orang lain selalu berpikirnya itu adalah yang di dalam neraka. Kalau kita melihat semacam ini, neraka sudah dipenuhi orang-orang, artinya mereka yang iri, dengki. Neraka itu isine bahan bakarnya manusia, batu. Itu adalah bahan bakarnya neraka. Kowe iki nek usaha melakukan kegiatan usaha, kamu nyaman-nyaman saja. Saat ada usaha yang mirip semula teman kamu, maka mulai menjadi bahan bakar, menjadi wujudnya iri dan dengki. Kan begitu toh.
Saat kamu akan nikah teko kono tibake sing apel koncone ya akeh, akhirnya iri dengki rebutan kan gitu ta. Lah itu kan bahan bakarnya manusia. Maka menyebut memahami penderitaan dan terjajah itu adalah kita selalu berpikir adalah nasib. Kita menyebut penderitaan yang kita alami, kebodohan yang menimpa kita, terjajahnya kita. Pada saat kita kesulitan benih mau menanam, kita menuduh ini akibat negara A, negara B dan terjajah. Kemudian kita mengatakan nasib, dan ini sudah takdir. Padahal sesungguhnya penderitaan dan keterjajahan, kebodohan itu akibat kebodohan diri kita sendiri. Padahal Allah telah membekali rasional, nalar, pikiran, lemah tanah untuk ditanami sebagai contoh ya. Maka buanglah gagasan di dalam diri kita bahwa kita ini orang yang hebat, mampu untuk merubah sikap mental orang lain menjadi lebih baik, seolah mengetahui dan akrab dengan Tuhan. Sepertinya kita telah melobi Tuhan karena kita telah menjadi bagian dari Tuhan kita sehingga merasa tahu maunya Tuhan. Kemudian kita memaksakan kehendak supaya apa yang kita yakini menjadi ideologi orang lain. Nanti kita jelaskan, tapi bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Kita berangkat dari sebuah fakta, sadar sebagai hamba yang fakir, bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita sadar berproses dalam kehidupan ini adalah proses belajar, kesadaran sebagai murid. Ini adalah fakta. Fakta kita ini adalah murid. Dunia ini adalah tempat kita untuk belajar, berproses. Dan Allah menciptakan apapun kejadian yang kita lihat, yang kita alami, yang kita dengar, tidak ada yang sia-sia dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang suka membicarakan orang lain, menilai orang lain, mengkoreksi dan memberi rapot kelemahan dan kekurangan orang lain, namun bodoh dalam mengkoreksi dan menilai diri sendiri. Artinya bahwa bagaimana kalau kita berada di dalam sebuah manajemen, ya kita tetap fokus kita pada objeknya. Umpamanya pada saat kita melihat adanya indisipliner, umpamanya kita melihat adanya keganjilan, bahwa dia memang tidak memiliki kemampuan dan tidak konsisten, yang kita perhatikan, yang kita simak itu adalah objeknya dalam hal proses belajar mengajarnya. Kalau ternyata si A itu mungkin jarang masuk, langsung kita hadapi fakta, cek kenapa enggak masuk. Jika ternyata karena kesibukan di yang lain, kesibukan yang lain, maka kita langsung mengambil sikap, oke, berarti kita mengganti yang bersangkutan, kan selesai. Daripada dia dibiarkan ada di situ,
menjadikan kita terkotori hati kita. Kita selalu melihat dia kadang hadir, kadang tidak. Itu biasanya. Pada saat dia hadir, besok tidak, sekarang tidak, kemarin tidak, kemudian hadir lagi, terus begitu. Setiap kali kita melihat dia, kita hanya akan menjadi bahan bakar neraka. Daripada seperti itu, maka kepala sekolah umpamanya koordinator di Makarti, mungkin di Manuto, ya langsung ambil sikap, langsung ditawani umpamanya begitu, langsung aja ambil sikap. Mohon maaf, ini daripada saya menjadi orang fasik dan kamu menjadi orang munafik, podo aman selamete, wih gak sandek gini yo, ini nggak ada apa-apa loh, kan gitu. Relax aja. Relax aja. Ya, itu saat sebagai contoh hadapi fakta itu. Timbangan mumet dhewe kowe kan gitu. Relax aja, aja piye-piye. Sing dipecat, kowe ora niat mecat, itu niat nyelametke. Pemene uji saiki tak tutup, itu kan nyelamet nih. Daripada masuk tapi sering saling rasan-rasan, nek ditutup lak gak enek sing rasan-rasan, kan gitu loh penak. Engko lak apa enak nek ngono. SMP upamane ditoto wangel, malah saling rasan-rasan, ya ditutup wae, engko lak apa enak. Gitu loh. Wis aman kabeh, ayem adem itu gitu loh. Penak rasa piye-piye. Gitu. Wis lagi tinggi kena tinggi bahan ta ya. Relax wae, relax wae. Nek pancen umpamane enek sing inkonsisten, indisipliner, umpamane mlebu gak, we niat, we kok gak mbok anu minta mundur matur bapak apa piye? Ya langsung ambil sikap. Enggak kok, kita nggih latihan mentalku. Nek ngono gak apa-apa, terserah. Aku nek roh kae terus pewegel, terus akhirnya saya sadar ternyata aku jek menungso, jek duwe pegel, kan begitu. Nek ngono gak apa-apa. Aku krungu jirine si A kok sering gak masuk to hen. Nggih Bapak. Lah kowe kok gak ngajokne SDM anyar, kersane kula nggih ujian kula matur nuwun. Gak apa-apa. Ya wis nek ngono kan gitu. Sakit kok diatasi, ya apa-apa gitu. Sakit tergantung sikapmu wae gitu. Ning nek timbangan ning korasan-rasan ya luwih apik ditutup podo ademe kan gitu kan, contohnya kan begitu. Atau jika dia itu menjadi dalam perilaku fasik di lingkungan itu, ya lebih becik diganti. Itu kadang kan orang itu kan mau minta ganti atau mundur nggak enak, kemudian carane itu indisipliner kan, kadang kan begitu. Aku arepe metu kok gak enak toh, aku lak tak bolos lah kan begitu. Jirimu ngono, santri ki nek ben ditokne kan sering gak mlebu ta. Ya bisa jadi ustadz juga begitu. Bisa jadi yang di Manuto juga begitu, bisa jadi di taman juga begitu. Itu kan sebenarnya mengundurkan diri. Biasa jadi relax aja, gak apa-apa. Kalau kula kuampleng Bapak, mungkin disipliner, lha apa nesu mboten kula namung ngampleng mawon. Ya ora apa-apa. Wong kula kalih ngampleng mergo sayang. Terus kono ngerti kowe kamplengan sayang, ngertos malah kula nyuwun malih ustaz kan gitu. Kelak penak kena ngono. Jadi bukan dalam pengertian marah, ndak. Itu nek enggak sering mlebu kemudian jaga nek kancane itu menjadikan aura energinya negatif kalau dalam sebuah bahasa yang lain, bahasa dalam bahasa agama kita, dalam bahasa fikih
tidak istiqomah itu menjadi fasik dan munafik. Kalau Ustadz Hendri umpamanya ya, Ustadz Onggo, yang dibangun budaya fasik dan munafik itu ada di lingkungan itu, sing salah kepala sekolah gitu lah. Kita onek ning ngene iki ben tatak engko nek meminta yang bersangkutan mengundurkan diri kan gitu ta. Nek tibake sing fasik kepala sekolah ya matur Ustaz kan gitu lah. Contoh kan gitu. Tapi rasa nganggo pegel. Kasang kepegel. Iso ta? Iso. Biasanya gak nganggo pegel ya diombar-umbar-umbaran kan begitu biasanya.